Kira-kira PDIP gitu. suaranya Saya gimana untuk masuk RUU Komisi ini? 3 itu setahun yang lalu. Isu soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh PPATK dan KPK, Bang Rangkuti, waktu RDP ya. Tapi permintaan yang sekedar permintaan bahwa PPATK perlu perampasan aset, KPK juga perlu undang-undang perampasan aset. Nah, waktu itu komentar sebagian besar menurut saya itu mendukung juga gitu. Saya tidak tahu peristiwa itu ya, saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya mengatakan yang saya tahu kejadian sekarang itu seperti ini gitu, yang proporsional gitu, tidak bertahun-tahun ditahan oleh DPR. 2012 BPHN itu sudah mengeluarkan naskah akademik, Pak. Oke. Sudah ada tentang undang-undang perampasan aset. Artinya pemerintah yang dulu juga itu kalau mau serius kan juga bisa. Betul. Periode pertama Pak Presiden Jokowi kalau mau serius juga bisa gitu. Masalahnya belum masuk ke DPR, ibaratnya nih udah di drop oleh ketua-ketua umum. Maka pernyataan Pak Pacul itu jadi tepat dalam kondisi itu gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak ada draft, bukan nggak ada ini, Sudah tapi ada, begitu cuman draft tertahan. itu ditahan dulu, Oke, sehingga nggak Bung masuk ke balik. Kapan itu dijadwalkan untuk Kalau dibahas? begini nggak sehat dong sistem politik kita yang diatur oleh sekelompok orang biasa saja. di mana-mana. Biasa? Biasa di mana-mana. Anda temukan di negara paling demokratis sekaliber Amerika pun begini ini kenyataan. Jadi negara kita emang dikendalikan oleh sekelompok orang saja? Biasa ini. Jadi ini soal keterampilan berpolitik. Tadi beliau sana bilang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia itu pertama kali undang-undang seperti itu. Ya, di Amerika tidak ada yang kayak begitu. Beres kok undang-undang itu. Bukankah itu sebuah political game tuh? Jadi ini soal political game dari presiden. Jadi apakah presiden memiliki agenda yang fit tentang itu atau tidak? Kalau dia sebentar nih, kalau gue aduh sebentar nih, buktinya tadi itu. Berarti Anda melihat presiden nggak punya ini will sudah lah, yang ini serius untuk nyata ini? dan semua orang bisa ngecek Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dalam bahasa yang lain menurut saya ada problem penyebutan DPR itu yang tidak menggambarkan ketua umum. Mestinya kalau mau disebutkan oleh Pak Mahfud, Pak Mahfud bisa mengatakan ini masalahnya bukan di anggota DPR-nya, tapi di ketua-ketua umum yang tidak memberi kesempatan kepada anggota DPR kalau untuk saya membahas ya, ini. Sebentar. dengan segala hormat ya, sebentar sedikit aja gitu. Mudah kok, mudah betul dalam tanda petik ini. Kalau kita pakai bahasa jalanan, tekuk ini ketua-ketua partai, mudah banget. Caranya? Kalau, tidak ada satupun ketua partai di dunia ini yang tidak merindukan courtesy call dari presiden. Oke. Senator hebat-hebat di Amerika Serikat itu mimpi mereka di awal di pagi hari itu adalah presiden, presiden telepon saja langsung ketua umum. jadi jangan kita muter-muter deh. Mas Uceng, Begitu deh. Mau nggak? Mas Uceng, benar nggak seperti itu Mas Uceng, artinya ya mau nggak mau ini untuk urusan pemberantasan korupsi, pengembalian aset tertahan karena memang ada kurang goodwill dari kedua belah pihak kalau saya tangkap, baik itu dari pemerintah ataupun dari DPR-nya, apalagi ada campur tangan ketua umum yang harus memutuskan di sini seperti yang dikatakan oleh dua narasumber di studio. Mbak Anggi, izinkan saya cerita dua hal ya. Yang pertama saya mau bilang dulu soal undang-undang perampasan aset. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali. Saya ingat dari tahun 2009-2010 RUU dalam sejenis ya, dulu namanya Asset Recovery. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aset, hasil sitaan, proses koruptif maupun bagaimana menyita illicit enrichment maupun unexplained wealth gitu. Jadi kekayaan di luar yang tidak bisa dijelaskan. Itu udah lama. Bahkan versi masyarakat sipil kami buat waktu itu dengan bantuan kemitraan, kami buat versinya. Jadi sebuah kelembagaan ada di situ untuk mengurus aset, apa yang bisa disita, lalu kemudian bagaimana prosesnya itu diatur semua. Dan saya kira memang Mas Rerangkuti bisa jadi menjadi benar. Karena dia sudah lama dari tahun 2009-2010 sebenarnya sudah dibicarakan, pertanyaannya kenapa sampai sekarang itu tidak terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kita mau bicara ketatanegaraan Indonesia, suka atau tidak suka, sebenarnya dalam legislasi itu presiden jauh lebih besar kekuasaannya daripada DPR. Anda bisa baca disertasinya Saldi Isra. Disertasi Saldi Isra itulah yang menjelaskan bahwa pasca amandemen sebenarnya
Presiden itu kewenangan legislasinya lebih besar dibanding DPR. Walaupun Undang-Undang Dasar menggeser kewenangan pembentukan undang-undang dari pemerintah ke DPR. Jadi itu rancunya. Jadi di Undang-Undang Dasar perubahan 1, 2, 3, 4. Ya, Mas Uceng, wah, ya terputus, sayang sekali terputus ya. Ini yang saya tangkap, ini Presiden mempunyai kekuasaan lebih dalam legislasi pasca amandemen. Coba ya, dia ikut membahas, ya, ikut menyetujui. Tapi jangan lupa, dia punya tadi itu, punya apa, bukan veto, punya kewenangan menerbitkan perpu. Gitu loh. Oke, kita letakkan kewenangan membentuk undang-undang itu pada beliau sana gitu ya, DPR gitu ya. Tapi di Undang-Undang Dasar tanpa presiden tidak bisa dibahas. Oke. Harus dibahas bersama, sudah dibahas bersama, presiden mundur dalam pembahasan tidak bisa dibahas juga. Jadi ini agak-agak, begitu jadi apa gitu? Kalau saya bilang agak ironis ya, ketika pejabat negara bilang korupsi harus segera diberantas, tapi instrumen hukumnya pun agak setengah-setengah hati dalam membangunnya. Enggak, ini ada soal lain gitu ya. Kalau saya gitu, kalau kita mau real gitu, ini soal apa, keterampilan bermain politik. Keterampilan bermain politik. Usai jeda kita akan lanjutkan soal ini. Akankah mungkin kemudian direalisasikan untuk RUU perampasan aset? Usai jeda kita lanjutkan di Dua Sisi.